Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Salim dari Program Studi Magister Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai isu-isu pendidikan. Nah, isu-isu pendidikan yang menjadi topik pada hari ini yaitu sekolah alam. Apa sih sekolah alam? Sekolah alam adalah sekolah yang berfokus pada pembelajaran di alam terbuka dan berbasis pengalaman. Bagi seorang pendidik atau guru, pasti sekolah alam ini tidak asing. Atau kita bahkan masyarakat mungkin sudah tahu apa sih itu sekolah alam. Karena sebenarnya sekolah alam itu sudah ada sejak dahulu. Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu tokoh pendidikan nasional kita telah mendirikan dulu perguruan taman siswa. Nah, disinilah menjadi cikal bakal dari adanya sekolah alam. Sampai sekarang berkembang menjadi berbagai jenis sekolah alam yang kita kenal di Indonesia. Seiring perkembangannya, terdapat isu-isu yang perlu kita bahas mengenai sekolah alam ini. Adapun isu-isu itu adalah yang pertama, mengenai pengakuan dan regulasi. Seperti yang kita ketahui, memang sudah ada sekolah alam yang terakui oleh pemerintah dan sesuai peraturan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang masih ada sekolah alam yang belum diakui dan belum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hal ini tentu menyebabkan sulitnya kita mengevaluasi keberhasilan siswa atau kualitas dari sekolahnya. Isu yang kedua yaitu terkait kurikulum. Seperti yang kita ketahui, bagaimana gaya belajar dari sekolah alam ini, meskipun sudah ada sekolah-sekolah alam yang mengadopsi kurikulum yang berlaku di Indonesia atau kurikulum nasional kita yang berlaku sekarang, tetapi ada juga sekolah alam yang menerapkan kurikulumnya atau dengan kurikulum sendiri. Jadi hal ini perlu menjadi perhatian karena tidak menutup kemungkinan keleluasan yang diberikan oleh kurikulum dari sekolah alam ini akan menyebabkan beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan oleh siswa untuk menghadapi masa depan. Isu yang ketiga terkait keamanan. Karena seperti yang kita ketahui, sekolah alam dilakukan di alam yang bebas, maka tentu ini meningkatkan resiko keselamatan bagi siswa atau bisa saja keamanan siswa itu perlu dipertanyakan. Isu yang keempat yaitu terkait keterbatasan akses. Keterbatasan akses yang dimaksud di sini adalah yaitu sekolah alam masih tergolong mahal. Jadi masih sulit diakses oleh beberapa kalangan masyarakat yang tidak berkecukupan. Kemudian isu yang selanjutnya yaitu tentang keterbatasan guru. Kita ketahui bahwa masih banyak terdapat guru di sekolah alam belum sesuai kualifikasinya atau bukan sesuai pada kualifikasi guru atau bukan guru. Isu yang terakhir yaitu keterbatasan melakukan pembelajaran online. Karena seperti yang kita ketahui, pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah alam itu berbasis alam terbuka dan berbasis pengalaman. Jadi mereka kesulitan dalam melakukan pembelajaran online seperti di masa pandemi kemarin karena mereka sudah terbiasa dengan pembelajaran yang dilakukan di alam. Meskipun demikian, sekolah alam memiliki kelebihan tersendiri. Jika dipahami lebih dalam, sebenarnya itu penting dan sangat bermanfaat. Sehingga
saya berpendapat bahwa sekolah-sekolah pada umumnya atau sekolah-sekolah yang biasa kita kenal seharusnya bisa mengadopsi program-program yang ada di sekolah alam atau program yang dilakukan oleh sekolah alam untuk dilakukan di sekolah seperti biasa. Hal ini akan menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Dengan melalui pembelajaran yang lebih holistik dan integratif, maka akan melahirkan pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi siswa. Mengapa saya begitu yakin dengan sekolah alam? Karena gaya belajar dari sekolah alam ini sesuai dengan salah satu teori belajar, yakni teori belajar konstruktivisme. Teori belajar ini berpandangan bahwa pembelajaran berpusat pada siswa dalam membangun pengetahuannya melalui aktivitasnya. Teori belajar ini juga menekankan pada peran aktif siswa di dalam pembelajaran. Tentu hal ini dapat membangun pengetahuan siswa secara mendalam dan relevan tentang alam. Jadi, poin penting dari apa yang telah saya sampaikan adalah saya berharap sekolah pada umumnya atau sekolah formal yang kita kenal dapat menerapkan program-program yang dilakukan oleh sekolah alam. Karena dengan diterapkannya program-program seperti program sekolah alam ini dapat mengatasi atau sebagai alternatif solusi untuk isu-isu terkait sekolah alam itu sendiri yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selain itu, dampak positif yang bisa kita rasakan adalah yang pertama, yaitu terciptanya pembelajaran berbasis pengalaman. Yang kedua, terciptanya kondisi belajar atau lingkungan belajar yang berbeda. Ketiga, yaitu menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan bagi anak. Kemudian keempat, yaitu meningkatkan rasa kemandirian atau meningkatkan jiwa kemandirian dan tanggung jawab siswa. Dan yang terakhir atau dampak terakhir yang kita dapatkan yaitu terciptanya pendidikan multidisiplin sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.